Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan cara menghitung regresi logistik di Excel dan Google Colab dengan menggunakan bahasa Python. Kita mulai dari membuat dataset dengan nomor HP random. Setelah kita masukkan nomor randomnya, kita beri warna yang di sini dan kita ganti. Kita ganti angka belakangnya menjadi nomor random yang telah kita masukkan. Nah, yang sudah saya warnai sudah saya ganti menjadi nomor handphone random yang telah dimasukkan. Lalu yang ini kita hapus.
Setelah dihapus, kita simpan. Hasil diabetes. Oh, lalu kita save. Selanjutnya kita akan membuat data testing dari nomor random yang telah dimasukkan. Paste. Kita ambil dari sini, kita copy datanya. Lalu kita tempel di sini. Kita copy lagi dari sini. Mau loh. Kita nggak bisa sekalian yang videonya aja. Mau. Oh, betul. Oh, cakap sama siapa ya? Oh, jangan ganggu kelompok orang. Muncul tempat ini, tempat ini. Naik, bagus. Ini punya siapa? Punya aku mau. Tempat gimana? Mau di makanan. Apa? Tak kejadian. Ya, anjir, aku juga enggak ada. Aku mau nunggu. Siapa bayar 5.000-an? Aku enggak ya, aku 500 ya. Dan nombor semua. Wah, sana. Aku tengah masuk. Sesuai 5.000. Oh, ya. Aku yang sih. Ini juga tak sih teringat ngasih. Aku masih juga. Iya lah nombor lah. Nah, ini adalah data testing yang dari dataset yang telah dipindahkan. Lalu kita simpan, setelah itu kita buat data trainingnya. Dataset ya. Testing.
lalu kita simpan. Selanjutnya kita akan membuat data trainingnya. Data training kita ambil dari sisa data yang sebelumnya yang tidak terpakai. Ini kita copy, kita paste, kita perbaiki. Seterusnya akan saya buat seperti itu. Jadi ini di copy, kita pindahkan ke sini. Nah, ini adalah data training yang kita ambil dari data sebelumnya. Lalu kita simpan. Nah,
Oke. Kasep. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Kenalkan, sebelumnya nama saya Imelda Mawati. Nah, baiklah, di sini saya akan menghitung dataset dari diabetes. Pada data testing, pertama saya akan membuat data aktual. Terlebih dahulu, yang mana data aktual itu rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung, buka kurung, tabel diabetes sama dengan tanda petik, tanda petik, bentar, tanda petik, ya, titik dua, titik koma. Jika dia diabetes, maka value-nya adalah 1,0. Jika tidak, value-nya adalah 0, tutup kurung, enter. Bentar. Selanjutnya, ini. Nah, sekarang saya akan membuat tabel prediksi, yaitu kadar gula. Seperti yang tadi, tabel prediksi, yaitu rumusnya sama dengan if kurung kadar glukosa lebih besar dari 150, jika iya adalah 1, jika tidak adalah 0. Kurung, enter. Nah, setelah itu, sini saya akan mencari metrik yang di dalamnya adalah true positif. Pertama saya buat dulu metrik. Dalamnya itu ada true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Nah, atau disingkat TP, TN, FP, dan FN. Di sini cara mencari TP, TN, FP, dan FN. Kita bisa lihat di sini ada rumusnya yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini adalah kita buat sama dengan contips, buka kurung, tabel aktual, di blok semua, lalu titik koma, 1, kriteria range-nya adalah 1, lalu
tabel prediksi, kriteria range-nya adalah 1, tutup kurung, lalu enter. Hasilnya adalah 5. Sedangkan FTN sama dengan contips, buka kurung, kriteria range-nya adalah tabel aktual, lalu kriteria range-nya itu adalah 0, kriteria range 2-nya adalah prediksi dan 0, lalu kalian enter, hasilnya adalah 4. Sedangkan FP, rumusnya adalah sama saja, sama dengan contips, lalu aktual, baru kriteria range-nya adalah 0, lalu prediksi, dan kriteria range keduanya adalah 1. Lalu kalian enter, hasilnya adalah 2. Lalu yang Fn pas negatif, rumusnya adalah sama seperti yang tadi, sama dengan contips, tabel aktual, lalu kriteria range-nya adalah 1, lalu prediksi, dan kriteria range keduanya adalah 0, lalu enter. Hasilnya 1. Nah, di bawahnya kita buat total. Ini dia total, bisa kalian lihat di sini ada total. Nah, rumus totalnya adalah sama dengan sum, lalu ini kita blok semua. Nah, seperti itu. Kalau kalian mau lihat seperti ini, sum sama dengan buka kurung, lalu ini dapat tutup kurung, pastikan hasilnya adalah 12. Nah, setelah itu kita lanjut ke, di sini saya akan menjelaskan cara mencari akurasi, presisi, rekal, dan F1 score. Nah, akurasi rumusnya adalah sama dengan TP plus TN dibagi buka kurung TP plus TN plus FP plus FN tutup kurung, hasilnya adalah 5,3. Nah, untuk presisi rumusnya adalah sama dengan TP dibagi buka kurung TP plus FP tutup kurung. Nah, enter, hasilnya adalah ini. Sedangkan cara mencari rekal adalah sama dengan TP dibagi buka kurung TP plus FN, di enter, hasilnya adalah ini. Nah, untuk F1 score, ini dia rumusnya. F1 score itu sama dengan 2 dikali akurasi, dikali presisi. F1 score itu sama dengan 2 dikali buka kurung presisi, lalu dikali rekal, tutup kurung, dibagi presisi plus rekal. Nah, ini dia hasilnya sama dengan 2,5. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian tahapan codingan di Google Colab. Nah, di tampilannya nanti akan seperti ini. Pada pojok kiri, kita klik yang bacanya notebook baru. Sebentar, ya. Ini. Nah, sini ada bentuk tempat codingannya, mulai coding. Di sini kita buat saya mungkin di ini dulu. Nah, klasifikasi logistik tiket. Di sini saya berhitung, sini saya tetapkan kenyalin, nah, kembali ke Google Colab. Sini kalau kita pastikan, lalu saya coba jalankan.
Coba apakah dia cepat? Lalu di sini akan ada muncul bacaan sama Google Drive. Kita klik sama Google Drive di emailnya, lalu kita klik saja lanjutkan. Ini scroll ke bawah, lalu ini pilih lanjutkan. Dia akan muncul. Nah, seperti ini. Itu artinya sudah berhasil ya. Lalu kita klik di sini. Lalu di ini record folder baru. Lalu saya akan beri nama klasifikasi logistik kelompok 3. Setelah itu, saya kembali ke klik kode, lalu pergi ke WA, setelah misalnya ini, copy, lalu kembali ke ini, klik selepas teman, lalu yang ini, yang berwarna merah kita hapus. Nah, di klasifikasi logistik ini, kita klik MP3, lalu kita pilih upload, lalu masukkan data set diabetes, lalu open. Ini kita aktifkan. Nah, yang dataset ini kita pasalin jalur, lalu ke yang kita hapus tadi, lalu kita pastekan. Nah, lalu kita coba untuk jalankan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rati dengan NPM 2309-10138. Selanjutnya, saya akan menjelaskan codingan untuk langkah berikutnya, yaitu algoritma regresi logistik. Di sini saya akan menaruhkan codingannya terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu mengimport modul yang diperlukan. Di sini kita terdapat mengimpor pustaka Pandas untuk manipulasi data, mengimpor pustaka NUMPY untuk operasi numerik, mengimpor pustaka Seaborn untuk visualisasi data, kemudian mengimpor pustaka Matplotlib untuk grafik, kemudian untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Selanjutnya untuk normalisasi data, model regresi logistik yang akan digunakan. Kemudian yaitu untuk evaluasi model, untuk mengakses Google Drive. Oke, kemudian kita lanjut ke langkah kedua. Di sini terdapat langkah kedua yaitu memasang Google Drive. Memasang Google Drive ke dalam lingkungan Colab. Langkah ketiga yaitu menentukan jalur ke dataset. Menentukan jalur ke file dataset diabetes yang telah disimpan di Google Drive. Di sini untuk file path-nya saya copy dari atas saja.
Oke. Em, Selanjutnya yaitu langkah keempat, mengimport dataset, membaca dataset dari file Excel dan menyimpannya dalam data frame. Di sini langkah keempatnya belum lengkap, maka akan saya lengkapi terlebih dahulu. Langkah keempat juga terdapat menampilkan beberapa baris pertama dari dataset untuk verifikasi. Selanjutnya yaitu langkah kelima, menampilkan statistik deskriptif, yaitu menampilkan statistik deskriptif dari dataset untuk mendapatkan gambaran umum. Selanjutnya yaitu langkah keenam, memeriksa apakah terdapat nilai yang hilang. Memeriksa apakah terdapat nilai yang hilang dalam dataset. Langkah ketujuh yaitu visualisasi distribusi fitur. Menggunakan Seaborn untuk visualisasi distribusi fitur. Kemudian memisahkan fitur dan target. Langkah ke-8, membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Langkah ke-9, normalisasi data. Menggunakan standar scalar untuk menormalkan fitur. Di sini juga terdapat codingan untuk menyesuaikan scalar dengan data latih dan menerapkan transformasi. Ini terdapat scalar transform untuk menerapkan transformasi yang sama pada data uji. Langkah ke-10 yaitu membangun dan melatih model dengan regresi logistik. Menggunakan logistik regression sebagai model klasifikasi. Model sama dengan logistik regression dalam kurung random state sama dengan 42, max in underscore in iter sama dengan 200 untuk inisialisasi model. Model dot fit x underscore train, y underscore train untuk melatih model dengan data latih. Langkah ke-11 yaitu melakukan prediksi menggunakan model untuk memprediksi data uji. Langkah ke-12 yaitu evaluasi model, menghitung dan menampilkan confusion matrix, dan menghitung dan menampilkan laporan klasifikasi. Kemudian di sini kita akan merankan. Nah, di bawahnya sudah terdapat hasilnya dari yang kita rankan. Di sini saya akan menunjukkan hasilnya, yaitu di sini terdapat datasheet dari beberapa baris pertama dari datasheet. Ada usia, BMI, kadar glukosa, dan diabetes. Kemudian terdapat statistik deskriptif. Kemudian terdapat jumlah nilai yang hilang dalam setiap kolom. Di sini terdapat distribusi gambaran distribusi usia, distribusi BMI, distribusi kadar glukosa. Juga terdapat Confucius matrix, laporan klasifikasinya.